Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azharudi Gustiarya, NIM 24010200048. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer. Komputer itu pertama kali dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan, sehingga komputer berarti alat yang digunakan untuk berhitung. Tetapi dengan seiring perkembangan zaman, komputer terus berevolusi hingga menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pada mulanya komputer ini berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage ini menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Mesin yang dirancang itu diberi nama mesin analitis yang mampu melaksanakan apa saja yang digunakan dalam kalkulator. Nah, pada tahun 1937, ilmuwan John V. Antanasov membuat komputer rancangannya yang bernama Antanasov Berry Computer atau ABC yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama. Nah, perkembangan komputer ini memiliki 5 generasi yang berbeda. Pada generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 sampai 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC yang menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat hingga mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biayanya yang sangat mahal, hingga mencapai 1 juta dolar. Penggunaan komputer ini harus memakai kartu berlubang atau yang disebut dengan punch card, serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan printout. Nah, tujuan utama komputer ENIAC ini untuk membantu US Army agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua dari tahun 1956 sampai 1964, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai digantikan oleh transistor. Keunggulan komputer pada generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum, dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan generasi pertama. Pada generasi inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. IBM 7000, Atlas, dan Mac II adalah contoh generasi komputer kedua. Lalu, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Pada generasi ketiga, dari tahun 1965 sampai 1971, dimulai dengan menggunakan integrated circuit atau IC yang digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang lebih diperkecil. Komputer pada generasi ketiga inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan dengan generasi pertama. Komputer ini juga sudah menggunakan visual display, dapat mengeluarkan suara, dapat melakukan multiprocessing, dan dapat melakukan komunikasi dengan komputer lain. Nah, komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Pada tahun ini juga komputer berkembang sangat pesat. Pada generasi keempat,
dari tahun 1971 sampai tahun 2000. Komputer menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor, yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh. Pada generasi kelima, sekarang hingga masa depan, di mana komputer pada generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Konversi biner ke desimal. Nah, perlu diingat ya teman-teman, biner itu dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, 2 pangkat 0 itu adalah 1, 2 pangkat 1 itu adalah 2, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Di sini ada contoh biner 1011. Nah, di sini tuh ada 4 digit ya teman-teman. Jadi kita taruh sini 1011. Lalu kita kalikan. 8 dikali 1 adalah 8. 4 dikali 0, 0. 2 dikali 1, 2. 1 dikali 1, 1. Nah, baru tuh kita jumlahkan. 8 ditambah 2, 10. 10 ditambah 1, 11. Jadi biner 1011 adalah 11 desimal. Nah, kita langsung ke contoh kedua. Itu ada biner 10100. Nah, di sini ada 5 digit ya teman-teman. Kita taruh di sini 10100. Nah, kita kalikan. 16 dikali 1 adalah 16. 8 dikali 0, 0. 4 dikali 1, 4. 2 dikali 0, 0. 1 kali 0, 0. Lalu kita jumlahkan. 16 ditambah 4 adalah 20. Jadi biner 10100 adalah 20 desimal. Oke, sekarang kita konversi desimal ke biner. Kita masih memakai cara sebelumnya, yaitu garis bantu. Nah, di sini saya ada contoh desimal 19. Nah, 32 ini kan di atas dari 19. Jadi kita abaikan saja. Nah, 16 kan di bawahnya 19. Jadi di sini bernilai 1. Nah, kan 19 dikurang 16 itu sisanya 3. Jadi di sini kita 0, 0, dan sini 1 karena 2, dan di sini 1 karena 2 tambah 1 3. Kalau 16 ditambah 8 itu lebih dari 19, dan 16 ditambah 4 itu juga lebih dari 19. Nah, 16 ditambah 2 itu kan 18. Masih kurang 1. Berarti tambah 1 lagi sebelahnya. Jadi sini bernilai 1. Jadi biner 19 adalah 10011. Oke, kita ke contoh yang kedua. Di sini ada desimal 46. Nah, 64 ini kan sudah di atas dari 46. Jadi kita abaikan saja.
Nah, di sini kan 32 itu di bawah dari 46. Di sini maka bernilai 1. Nah, 32 kalau ditambah 16 kan lebih dari 46. Jadi di sini 0. Nah, 8 kan kalau ditambah 32 itu jadinya 40. Jadi di sini nilai 1. Nah, 40 kalau ditambah 4 jadi 44. Maka sini nilainya 1. Nah, 44 kalau ditambah 2 itu kan jadinya 46. Nah, di sini jadi 1. Karena sudah nilainya 46, maka 1 ini jadi 0. Karena kalau ditambah 1 itu jadinya 47, bukan 46. Jadi, biner 46 adalah 1 0 1 1 1 0. Oke, sekarang kita mencari konversi bilangan biner pecahan ke desimal. Di sini saya ada contoh biner 1010,101. Itu cara mencarinya, kita cari dulu bagian sisi kiri. Bagian yang ini. Yaitu sama dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, ini bisa sampai seterusnya ya teman-teman. Karena di sini bilangan biner saya hanya 4 digit. Yaitu 1 0 1 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Lalu kita kalikan 1 kali 8 8, 0 kali 4 0, 1 kali 2 2, 0 kali 1 0. Lalu kita jumlahkan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kita dapatkan sisi kirinya yaitu 10. Lalu kita cari sisi kanan. Sisi kanan itu kita carinya dengan kalikan 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, 2 pangkat minus 3 dan seterusnya. Karena di sini biner saya hanya 3 digit. Yaitu 1 0 1. 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/2. 2 pangkat minus 2 itu sama dengan 1/4. 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1/8. Lalu kita kalikan 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2 atau sama dengan 0,5. 0 dikali 1/4 itu sama dengan 0. 1 dikali 1/8 itu sama dengan 1/8 atau sama dengan 0,125. Lalu kita jumlahkan 0,5 ditambah 0,125 itu sama dengan 0,625. Jadi hasil dari 1010,101 itu adalah 10,625. Oke, sekarang kita konversi bilangan pecahan ke biner. Di sini saya ada contoh soal itu 10,625. Nah, caranya kita cari dulu di bagian sisi kiri. Yaitu kita cari 10-nya dulu. Itu sama dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 8, 4, 2, 1. Nah, sini 1, 0, 1, 0. 1 dikali 8 sama dengan 8. 4 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 1 dikali 0, 0. Lalu kita jumlahkan sama dengan 10. Jadi kita dapat binernya yaitu 1, 0, 1, 0. Lalu kita cari 0,625 ini. 0,625 kita kalikan 2 sama dengan 1,25. Nah, karena di sini sudah 1, jadi kita ambil satunya ya. Sudah 1 sama dengan 1. Nah, jadi karena sudah diambil satunya, kita di sini sisa 0,25 dikali 2 sama dengan
0,5. Di sini belum 1. Sama dengan 0. 0,5 kita kali 2 sama dengan 1. Sini sudah 1 sama dengan 1. Nah, di sini sudah habis ya teman-teman, karena sudah sampai tahap akhir. Cukup sampai di sini saja. Jadi ini hasilnya 101, diambil dari atas ke bawah. Jadi bilangan pecahan 10,625 itu binarnya adalah 1010,101. Oke, sekarang kita melakukan konversi bilangan pecahan sesuai standar IEEE 754 floating point, di mana IEEE 754 floating point ini memiliki format yang terdiri dari sign 1 bit, di mana sign-nya ini kalau nilainya positif maka sign-nya bernilai 0. Jika nilainya negatif maka sign-nya itu bernilai 1. Sebagai contoh 205,15 itu kan positif, maka sign-nya itu adalah 0. Lalu ada eksponen yang terdiri dari 8 bit dan mantisa yang terdiri dari 23 bit. Di sini saya memakai IEEE 754 floating point 32 bit, yang dimana 23 ditambah 8 ditambah 1 adalah hasilnya 32. Nah, langsung aja kita cara mencari eksponen dan mantisa. Oke, di sini kita rubah dulu menjadi biner ya teman-teman. Itu di sini 128 64 32 16 84 21. Di sini 1 1 0 0 1 1 0 1. Nah, dapat biner dari 205 yaitu 11001101. Lalu kita cari yang 15, 0,15 karena koma. 15 kali 2 sama dengan 0,3. Di sini belum 1 sama dengan 0. 0,3 kali 2 sama dengan 0,6. Di sini belum 1 sama dengan 0. 0,6 dikali 2 sama dengan 1,2. Sini sudah 1 sama dengan 1. Lalu itu karena sudah 1 diambil satunya, di sini jadinya 0,2. 0,2 dikali 2 0,4. Sini belum 1 sama dengan 0. Nah, 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8. Di sini belum 1 sama dengan 0. 0,8 kali 2 sama dengan 1,6. Sini sudah 1 sama dengan 1. Lalu 0,6 dikali 2 sama dengan 1,2. Sini sudah 1. Nah, prosesnya sudah sampai di sini ya teman-teman. Kenapa sudah sampai di sini? Karena 0,6 itu sudah muncul 2 kali. Supaya kita menghemat waktu, itu sama aja dengan proses ini kita ulang lagi. Untuk menghemat waktu makanya kita sudah sampai di situ saja, karena dia bakal mengulang terus proses yang ini nih. Angkanya itu terus. Oke, untuk pengambilan biner itu dari atas ke bawah. Jadi binernya adalah 110011101, 00 100 11. Nih dia bakal mengulang terus 1100111 sampai seterusnya.
Nah, untuk mencari eksponen, kita memerlukan perpindahan titik koma ini ke 1 sebelum koma, 1 bit sebelum koma. Nah, perpindahan itu melalui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, melewati 7 bit. Sini kita tulis 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2 pangkat 7 karena di sini melewati 7 bit. Jadinya 2 pangkat 7. Nah, untuk melakukan pencarian eksponen itu kita memerlukan bias. Di mana bias yang kita pakai itu kan IEEE 754 floating point 32 bit. Itu biasnya adalah 127. Jadi 127 ditambah 7. Ini tambah pangkatnya. Sama dengan 134. Nah, 134 ini kita ubah menjadi biner. Yaitu 1 0 0 0 0 1 1 0. Binernya 1 0 0 0 0 1 1 0. Dan ini adalah eksponennya. Eksponen. Nah, ini adalah mantisanya. Oke. Langsung aja kita taruh ke format yang ini, sin eksponen mantisa. Nah, karena di sini 205,15 itu positif, maka sini 0, lalu eksponennya ini itu 1 0 0 0 0 1 1 0. Nah, ini adalah mantisanya 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0. Ini adalah sin, ini adalah eksponen, dan ini adalah mantisanya. Oke, segitu saja dari saya untuk konversi IEEE 754 floating point 32 bit. Oke, sekarang kita akan melakukan konversi sesuai standar ISCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, ISCII itu adalah sebuah pengkodean karakter untuk mempresentasikan teks dalam komputer atau elektronik lainnya. Nah, ISCII itu digunakan sejak 6 Oktober 1960 di American Standard Association atau ISI. Oke. Nah, standar ISCII itu memiliki sebanyak 128 karakter yang terdiri dari karakter kontrol seperti enter dan tab dan lain-lainnya, angka 0 sampai 9 atau basis 10, huruf alfabet A sampai Z huruf besar dan A sampai Z huruf kecil, di mana huruf ini memiliki berbeda pengkodeannya.
huruf besar A besar sama A kecil itu berbeda pengkodeannya. Nah, ada juga simbol khusus yaitu tanda seru dan tagar atau lain-lainnya. Kita lihat ke contohnya. Nah, di sini ada contohnya nih, sebanyak 128 karakter. Oke. Nah, setiap karakter pada ISCII itu memiliki format bilangan sebagai berikut, yaitu desimal basis 10, biner basis 2, heksadesimal basis 16, oktal basis 8. Oke, lanjut aja kita ke cara pengkonversiannya. Ini salah judul huruf A. Oke. Nah, huruf A itu memiliki desimal yaitu 65. Oke, teman-teman. Ini salah nih, 65. 65 kita bagi sama dengan 2 sama dengan 32, sisa 1. 32 kita bagi 2 sama dengan 16, sisa 0. 16 kita bagi 2 itu sama dengan 8, sisa 0. 8 kita bagi 2 itu sama dengan 4, sisa 0. Kurang rapi. 4 kita bagi 2 itu sama dengan 2, sisa 0. Lalu 2 kita bagi 2 itu sama dengan 1, sisa 0. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Nah, kita ambil nilai binarnya dari bawah ke atas, jadinya 1 0 0 0 0 0 1. Nah, 1 0 0 0 0 0 1. Lanjut kita ke heksadesimal. Ini ada tadi berapa? 65 kita bagi 16 itu sama dengan 4, sisa 1. Nah, dapat ya heksadesimalnya yaitu 41. Kita taruh sini 41. Lalu kita cari oktal. Konversi oktal itu 65 kita bagi dengan 8 sama dengan 8, sisa 1. 8 kita bagi 8 itu sama dengan 0, sama dengan 1, sisa 0. 1 kita bagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Nah, dapat oktalnya yaitu 101. 101. Oke. Kita cek kebenarannya yaitu, nah ini huruf A gede itu heksadesimalnya yaitu 41, oktalnya itu 101. Betul ya teman-teman? Kalau desimalnya boleh kalian cek pada kalkulator biner. Oke, lanjut lagi kita ke contoh yang kedua yaitu tombol tab. Tombol tab. Hapus. Nah, tombol tab itu memiliki desimal 9 ya, teman-teman. Jadi desimalnya 9. Kita konversi ke biner dulu. 9 kita bagi 2 sama dengan 4, sisa 1. 4 kita bagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2
dibagi 2 sama dengan 1, sisa 0. 1 dibagi 2 itu sama dengan 0, sisa 1. Nah, jadi dapat binarnya itu 1001. Kita konversi ke heksadesimal. 9 dibagi 16 itu sama dengan 0, sisa 9. Nah, heksadesimalnya itu 9, lalu oktalnya 9 kita bagi sama dengan 8 sama dengan 1, sisa 1, lalu 1 kita bagi 8 yaitu sama dengan 0, sisa 1. Nah, oktalnya itu 11. Kita cek kebenarannya. Nah, ini tab heksadesimalnya yaitu 9. Nah, oktalnya yaitu 11. Betul ya teman-teman? Oke, sekian saja untuk konversi ISCII. Oke, sekarang kita akan melakukan penjumlahan biner, di mana biner ini memiliki aturan penjumlahan tersendiri, yaitu 1 ditambah 0 sama dengan 1, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 1 sama dengan 1, simpan 1. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Di sini ada biner 1 1 1 0 1 ditambah 0 1 1 1 0. Nah, di sini kan 1 tambah 0 sama dengan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Simpan 1. Ini ya teman-teman, tadi 1 tambah 1 sama dengan 1, simpan 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 0, simpan 1. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, satunya itu yang tadi disimpan di sini ditaruh di sini. Oke, segitu saja. Oke, sekarang kita pengurangan biner. Nah, pengurangan biner itu memiliki aturan tersendiri juga ya teman-teman. Seperti 0 dikurang 0 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah, 0 dikurang 1 sama dengan 1. Dengan syarat pinjam 1 di sebelah kiri yang bernilai 1. Oke, langsung aja kita ke contohnya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 0 dikurang 1 kan harus pinjam ini kan? Pinjam 1 di sebelah kiri yang bernilai 1. Nah, di sini 0. Lalu kita pinjam ke sebelahnya lagi. Jadi ini jadi 0. Di sini jadi 1. Di sini jadi 1. Nah, tadi kan 0 kurang 1 sama dengan 1. Jadi kita tulis ini 1. Nah, ini 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Oke, segitu aja teman-teman. Perkalian bilangan biner. Perkalian bilangan biner ini memiliki teori dasar yang sama seperti perkalian bilangan desimal, yaitu 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0.
0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, perlu diingat ya teman-teman, perkalian bilangan biner ini harus memahami dari penjumlahan bilangan biner. Langsung aja kita ke contohnya. Di sini saya ada contoh 1 1 1 1 0 dikali 1 0 1. Nah, 1 dikali 0 0. 1 dikali 1 1. 1 dikali 1 1. 1 dikali 1 1. 1 dikali 1 1. 0 dikali 0 0. Nah, ini juga perlu diingat ya teman-teman. Setiap kita melakukan perkalian bilangan selanjutnya, itu berpindah satu digit ke kiri. 0 dikali 1 0. 0 dikali 1 0. 0 dikali 1 0. 0 dikali 1 0. 1 dikali 0 0. Nah nih, berpindah lagi satu digit. 1 dikali 1 1. 1 dikali 1 1. 1 dikali 1 1. 1 dikali 1 1. Lalu kita jumlahkan 0, kita taruh langsung bawah karena tidak ada bilangan lagi. 1 ditambah 0 itu 1. 1 tambah 0 1. 1 tambah 0 1. 1 ditambah 0 1. 1 ditambah 1 0. Simpan 1 di sini. 1 ditambah 1 itu 0. Simpan 1. 0 ditambah 1 itu 1. Tadi yang disimpan taruh sini. 1 ditambah 0 itu 1. 1 ditambah 1 itu 0. Simpan 1. 1 ditambah 1 itu 0. Simpan satunya di sini, turun jadi di sini. Jadi perkalian bilangan 1110 dikali 101 itu adalah 100100110. Pembagian bilangan biner. Nah, pembagian bilangan biner memiliki teori dasar, yaitu 1 dibagi 1 sama dengan 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Atau kita bisa artikan, jika nilainya lebih kecil dari nilai pembagi, maka hasilnya 0. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan nilai pembagi, maka nilainya 1. Nah, perlu diingat ya teman-teman, pembagian bilangan biner itu harus memahami dari pengurangan bilangan biner. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Di sini ada 11010 dibagi 10. Nah, caranya kita 1 dibagi 10 kan tidak bisa. Kita taruh 0. 1 dibagi 10 itu kan bisa. Hasilnya 1. 1 dikali 10 itu hasilnya 10. Lalu kita kurang. 1 dikurang 0 itu 1. 1 dikurang 1 kan 0. Nah, ini boleh ditulis 0 atau tidak ya teman-teman. Karena mau sebanyak apapun 0 di depan sini tidak ada nilainya ya teman-teman. Nah, langsung di sini nolnya turun ya teman-teman. 10 dibagi 10 kan bisa, hasilnya 1. Lalu 1 dikali 10 itu 10. Habis jadi sini 0. Lalu turun lagi 0. 0 dibagi 10 kan tidak bisa. Kita tulis 0 di sini. Lalu 1 turun. Nah, 1 dibagi 10 kan juga tidak bisa. Taruh lagi 0. Lalu turun lagi 0 di sini.
1 0 dibagi 1 0 kan bisa. Hasilnya 1 dikali 1 0 1 0. Lalu kita kurang. Dah. Sampai di sini ya teman-teman. Ini sudah habis. Jadi hasilnya adalah 1 1 0 0 1. 0 ini di depan tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya teman-teman. Karena mau sebanyak apapun 0 di depan tidak ada nilainya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang sirkuit digital. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal apa itu sirkuit digital. Sirkuit digital adalah jenis sirkuit yang bekerja dengan menggunakan sinyal listrik yang hanya memiliki dua keadaan, yaitu keadaan high atau tinggi dan low atau rendah. Nah, keadaan high itu kita bisa artikan dengan nilai biner yaitu 1, dan keadaan low kita bisa artikan dengan nilai biner 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sirkuit digital yang dimana kita memakai operasi aritmatika penjumlahan pada biner ya. Nah, di sini ada rangkaian gerbang logika half adder, di mana di sini memiliki 2 inputan dan 4 inputan kombinasi. Nah, tadi kan saya ingin menjelaskan tentang penjumlahan pada sirkuit digital. Kalau penjumlahan biner pada manusia atau kalkulator gitu, itu kan penjumlahannya seperti ini kan. 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 simpan 1 atau carry 1. Nah, kalau pada sirkuit digital itu kita seperti ini. Misalnya di sini saya memakai gerbang logika XOR dan AND, di mana XOR ini jika nilainya sama, misalnya 0 dan 0, maka hasilnya itu 0. 1 dan 1 hasilnya 0. Nah, kalau N ini jika saya 1 dan 1, maka hasilnya itu 1. Jika ada 0 di sini, 0 dan 1, maka hasilnya 0, 0 dan 0, maka hasilnya 0. Nah, untuk proses penjumlahannya itu seperti ini ya teman-teman. Di sini kita contohkan A inputannya 1, B inputannya 1 juga. Nah, 1 maka 1 di XOR itu adalah 0. Nah, jadi summary-nya adalah 0. Hasilnya itu 0 dan 1 ke 1 di gerbang logika dan itu akan menghasilkan 1. Dan di sini menghasilkan carry 1. Nah, di mana di situ kita bisa misalkan 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Carry 1, simpan 1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itu untuk hanya 2 bit atau 2 inputan. Kalau 3 inputan di half adder ini dia tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita memakai full adder, di mana di sini ada 3 inputan dan terdiri dari 8 inputan kombinasi. Oke. Nah, kalau operasi pada aritmatika biner biasa atau manusia yang kerjakan atau kalkulator itu seperti ini ya. Atau kita yang kerjakan ya kan. 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 simpan 1. 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. Nah, kita di sini kita lihat, di sini saya memakai gerbang logika XOR, AND, dan
OR. Nah, di sini gerbang XOR 2 ini untuk mencari hasil dari summary. Kalau yang ini melalui 4 gerbang, carry out yang melalui 4 gerbang, yaitu gerbang XOR, AND, dan OR. Itu untuk mencari carry out. Nah, carry in ini itu yang berasal dari half adder yang sebelumnya itu. Kan tadi satunya itu kesimpan. Jika nilai 3 inputan kan satunya bakal ke sini nih nanti. Itu bakal seperti itu. Oke, langsung aja kita contohnya. Jika kita misalkan di sini A inputannya 1, B inputannya 1, dan carry in kita inputannya 1, maka hasil dari summary-nya itu adalah 1. Dan carry out-nya itu adalah 1. Karena 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Simpan 1. Simpan 1 di sini carry out. Lalu 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Lalu ini hasilnya ada 1. Nah, untuk proses yang di sini itu kita bisa ambil contoh di sini. Jika inputannya A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 1, dan carry in-nya itu sama dengan 0, maka seperti ini logikanya. 1 ditambah 1 itu sama dengan 0, carry out 1, simpan 1. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Itu adalah hasilnya, maka hasilnya 0. Karena di mana OR ini 0 dan 0, maka outputnya akan 0. Nah, jika di sini tadi kan 1 dan 1, 1, 1, maka di sini outputnya adalah 1. Untuk logikanya di sini kalau OR itu 0, 0, maka outputnya 0. Jika ada 1, maka outputnya adalah 1. Oke, sekian dari saya untuk materi dari sirkuit digital. Oke, sekarang kita akan membahas tentang struktur dasar komputer dan simulasi perjalanannya RAM. Nah, struktur dasar komputer itu ada input device atau perangkat masuk. Nah, perangkat masuk itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Seperti contoh webcam, keyboard, mouse, dan lain-lainnya. Nah, ada juga output device atau perangkat keluaran. Nah, perangkat keluaran itu adalah perangkat keras yang tadi dimasukkan, lalu akan keluarkan output seperti gambar, suara, dokumen, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh perangkat keluaran yang sering digunakan itu adalah monitor, printer, speaker, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada input atau output ports. Input atau output ports itu adalah saluran yang terhubung ke dalam prosesor untuk menghubungkan perangkat tambahan ke komputer. Nah, port ini untuk digunakan memasang perangkat seperti perangkat keras yang tadi, yaitu seperti flash disk, mouse, keyboard, dan lain-lainnya. Lalu ada CPU atau Central Processing Unit. Nah, CPU itu adalah komponen hardware yang berfungsi sebagai pengolah data utama di dalam komputer. Nah, CPU ini menerima dan menjalankan instruksi serta data yang berasal dari perangkat lunak. Nah, CPU itu juga biasa disebut dengan si otaknya komputer. Kenapa? Karena dia di situ yang mengatur dan mengontrol jalannya program serta aplikasi di dalam sistem komputer tersebut. Tanpa adanya CPU, komputer tidak berfungsi dengan baik. Lalu di sini ada memori. Memori itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data baik permanen maupun tidak permanen. Nah, ada di sini data bus.
di mana databus itu adalah jalur yang digunakan untuk transfer data antar komponen dengan sistem komputer. Pada suatu waktu, setiap salurannya hanya bisa membawa 1 bit data, dan jumlah saluran ini menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer sekaligus. Lalu ada address bus atau alamat bus. Nah, address bus ini adalah jalur untuk menunjukkan lokasi sumber atau tujuan dalam proses transfer data. Mau dikirim kemana data tersebut melalui address bus ini, yaitu seperti Google Map-nya lah untuk mengirimkan alamatnya. Control bus yaitu adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data pada data bus dan address bus. Nah, di sini ada contoh kode program, perulangan, dan array. Di mana perulangan ini itu untuk mengakses elemen array satu persatu. Dan di dalam array tersebut ada proses aritmatika penjumlahan. Oke. Nah, jika program yang tadi kita jalankan akan menghasilkan output seperti ini. Lalu di sini kita memasuki simulasi alamat RAM. Perjalanan RAM gitu. Penggunaan RAM. Nah, di sini terdapat address 0 sampai 204. Nah, kenapa di sini addressnya gede sampai 100-an? Karena di sini itu data-datanya itu disimpan sementara, bakal diganti-ganti gitu nanti. Nah, di sini ada proses dari load, move, cpm, sub, end loop, load, add, store. Nah, itu adalah dari proses dari sini. Itu dirubah menjadi bahasa mesin seperti ini. Nah, untuk melakukan ini kita memerlukan yaitu namanya proses fetch, decode, execute. Nah, di sini kita memasuki proses fetch, decode, execute, di mana fetch mengambil nilai dari address 100 yaitu nilai n sama dengan 5. Nah, address 0, load n. Nah, di sini addressnya 100, nilai n sama dengan 5. Lalu decode memuat nilai n ke register 0. Di execute nilai 5 disalin ke register 0. Lanjut ke step 2 yaitu mengambil nilai dari address 101 yaitu nilai v sama dengan 0. Yang ini dari ini load v mengambil nilai 101 dari alamat address 101 bernilai 0. Lalu di sini akan memuat ke register 1 dan di execute nilai 0 disalin ke register 1. Step 3 mengambil alamat awal array X dari address 200. Nah, awal array itu address 200-nya itu 7. Kenapa 7? Karena di sini kan tadi dibilang mengakses elemen array satu persatu. Nah, elemen pertama array-nya itu adalah 7. Lalu di execute. Mana dia? Nah, ini alamat 200 itu disalin ke register 3. Lalu di fetch mengambil instruksi untuk menginisialisasi i sama dengan 1. Nih di i sama dengan 1. Lalu dianalisis instruksi untuk memuat i ke register 2. Nah, nilai i di execute, nilai i itu nilai 1 disalin ke register 2. Lalu fetch mengambil instruksi untuk membandingkan i dengan n. Nih, proses yang ini, membandingkan i dengan n. Nah,
Jika hasilnya true, jika I lebih kecil daripada N, maka dia akan melanjutkan proses selanjutnya. Kalau I lebih besar daripada N, maka program itu akan selesai. Nah, lanjut ke instruksi ke-6. Proses ke-6 yaitu pengambilan instruksi T sama dengan I kurang 1. Nah, menghitung nilai T dengan mengurangi 1 dari I. Nah, nilai I itu kan tadi 1. Lalu, nilai T itu dihitung menjadi 0. Kenapa? 1 dikurang I yang sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Lalu disimpan ke register 4. Dan di sini mengambil alamat array X T. T-nya sama dengan 0 dari address 200. Yang ini mana tadi? Ini memuat nilai, baru itu di decode memuat nilai elemen array X 0 ke register 5. Baru itu di execute nilai 7 disalin ke register 5. Lanjut, fetch mengambil instruksi T sama dengan T tambah I. Nah, nilai T tadi kan sudah berubah menjadi 7. Nah, di sini menambahkan decode-nya menambahkan nilai I ke T. Dari execute nilai T dihitung menjadi 8 karena 7 ditambah I-nya yang 1, 7 tambah 1 sama dengan 8, lalu disimpan ke register 5. Lanjut, dia akan mengambil instruksi V sama dengan V tambah T, di mana V ini tadi kan masih 0 itu. 0 ditambah T, T-nya kan di sini sudah berubah menjadi 8, ditambah dengan 8, jadinya 0 tambah 8 adalah 8, lalu disimpan ke register 1. Lalu di sini mengambil instruksi untuk menyimpan nilai V ke RAM. Nah, menyiapkan nilai V untuk disalin ke address 101. Ini nanti 101 di sini 0-nya akan berubah nih. Nah, nilai 8 itu disalin ke register 1 ke address 101. Itu execute-nya. Lalu di fetch lagi mengambil instruksi untuk mencetak hasil nilai V dan menyiapkan nilai V untuk output sebagai decode-nya. Lalu di execute nilai V akan ditampilkan di layar. Nih, nilai V-nya kan tadi 0 dirubah menjadi 8. Karena di sini nih nilai V ditampilkan di layar. Jadinya situ V sekarang jadi 8. Lalu dia mengambil instruksi increment. Nih, I++. Nah, tadi kan I-nya itu sama dengan 1. Sekarang nilai I itu berubah menjadi 2. Lalu proses 13 di sini mengambil instruksi untuk kembali ke address 4. Nih, dia mengambil ke address 4. Ke sini akan membandingkan lagi dan proses ini perulangan sampai hingga proses increment itu selesai. Kembali lagi ke loop ini 4 sampai selesai. Nih, proses dari address 4 sampai 13 itu diulang dengan nilai I sama dengan 2, 3, 4, dan 5 hingga proses iterasi selesai. Jika I sudah lebih besar dari N, maka address step 4 mengambil instruksi untuk mengakhiri program. Nah, program itu akan dianalisis akhir program dan di-execute program selesai. Oke, segitu saja untuk penjelasan, simulasi, dan struktur dasar komputer.